Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti biasa, kita akan membuka pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Well, adik-adik, apakah semua sudah mengerjakan daily exam atau ulangan harian pada pertemuan sebelumnya? Jika belum, silakan dikerjakan dan segera dikirim ke link absen bagi yang di rumah. Bagi yang di pondok, silakan dikerjakan di kertas lalu dikumpulkan di pembimbingnya. Terima kasih. Oke, kelas. Sekarang silakan diamati beberapa gambar di atas. Dari gambar tersebut, adakah dari kalian yang mengetahui kira-kira pelajaran apa yang akan kita pelajari di bab 2 ini? Oke, ada yang tahu? Oke, di chapter kedua ini kita akan membahas 4 subbab. Yang pertama adalah introduction, yang kedua adalah personal information, yang ketiga adalah pronoun, yang keempat adalah family member. Dari masing-masing subbab tersebut akan kita bahas satu persatu. So, enjoy your learning with me. Oke. Pada subbabnya introduction, yang pertama kita akan mempelajari tentang self-introduction. Apa itu self-introduction? Self-introduction adalah pengenalan diri sendiri. Berikut adalah beberapa ekspresi untuk memperkenalkan diri kalian kepada orang lain. Contohnya yaitu, let me introduce myself. Silakan diikuti adik-adik. Let me introduce myself. My name is. I am. Hi, I am. Hello, my name is. Allow me to introduce myself. I'd like to introduce myself. Selanjutnya, silakan diperhatikan contoh dialog antara Kinara dan Adila tentang self-introduction. Kinara dan Adila saling memperkenalkan diri. Contoh dialognya yaitu, Hi, my name is Kinara. Hello, nice to meet you Kinara. I'm Adila. Nice to meet you too Adila. Oke, kelas. Dari sini sudah bisa dimengerti tentang self-introduction. Semua ekspresi yang disebutkan tadi itu termasuk self-introduction. Jadi adik-adik, jika ingin memperkenalkan diri kalian kepada orang lain, bisa menggunakan beberapa ekspresi tersebut. Yang artinya adalah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah bla bla bla, seperti itu ya. Selanjutnya adalah tentang introducing others. Maksudnya adalah memperkenalkan diri orang lain. Misalnya, kalian punya teman baru. Ibu kalian belum pernah mengenal teman kalian tersebut. Nah, kalian memperkenalkan teman baru kalian kepada ibu kalian. Tentunya dalam bahasa Inggris. Itu yang termasuk introducing others. Bisa dipahami? Contohnya introducing others bisa dilihat dari percakapan Ita dan Alia. Ita berkata kepada Alia untuk mengenalkan Linda temannya. Oke, Ita berkata, Hi Alia, I'd like to introduce you to my cousin. This is Linda. Alia menyapa Linda dengan berkata, Hi Linda, how do you do? Masih ingat adik-adik? Kenapa Alia menyapa Linda menggunakan how do you do? Oke, lanjut. Linda menjawab sapaan Alia. Hello Alia, how do you do? Oke, subbab yang ketiga,
kita akan belajar tentang asking for and telling people's name. Oke, adik-adik, ada yang tahu tidak ini maksudnya itu belajar tentang apa? Pasti ada yang tahu ya. Maksudnya adalah bertanya nama seseorang. Nah, gimana kita bertanya nama seseorang dalam bahasa Inggris? Menjawabnya, responsnya itu seperti apa? Kita akan belajar itu, oke? Berikut beberapa ekspresi cara menanyakan nama seseorang dan responsnya yang ditanya itu seperti apa. Oke, adik-adik, jika ibu berkata kepada adik-adik listen to me, yang artinya dengarkan saya, and repeat after me, dan ulangi setelah saya, nanti adik-adik semuanya bilang oke, excellent. Can you? Oke, now listen to me and repeat after me. What is your name, please? My name is... I am Andrian Wisnu Tama. What is your first name? My first name is Andrian. How do you spell your name? Andrean. Can I have your name? Yes, of course. My name is Andrian Wisnu Tama. Oke, selanjutnya tentang bagaimana sih spell atau mengeja nama dalam bahasa Inggris. Oke, bisa dilihat di tabel alphabet pronunciation, yaitu pengucapan abjad dalam bahasa Inggris. Oke, bisa dilakukan ya adik-adik bersama. 1, 2, 3, go. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now we can sing A, B, C. Next time we will be happy. Selanjutnya ada 2 lagu ya adik-adik. Silahkan adik-adik lebih suka yang mana, dan untuk belajar lebih happy yang mana. Semoga cepat bisa ya melewati lagu ini. Oke, 1, 2, 3, go. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Selanjutnya, the example dialogue of asking for and telling people's name. Ada percakapan antara teacher and Kinara. Oke, teacher bilang kepada Kinara, "May I know your full name, girl?" Kinara menjawab, "Of course, miss. My full name is Kinara Rifani." Teachernya bertanya lagi, "Can you spell your name?" Kinara menjawab, Kinara Rifani. Oke, yang terakhir kita akan belajar tentang asking for and telling about people's address. Yang ketiga tadi belajar tentang people's name, nama seseorang. Bagaimana tanyanya, bagaimana responsnya. Sekarang kita belajar tentang people's address, yaitu alamat seseorang. Oke, pintar. Yes. Now listen to me and repeat after me. Okay, excellent. Where do you live? I live at 29 Jenderal Sudirman Street, Surakarta. Where is your house? My house is in Kota Lama, Semarang. Where do you come from? I come from Makassar. Untuk tabel yang di bawahnya itu, yaitu tentang prepositions. Ada at, on, dan in. Preposisi tempat, prepositions of place. Bisa menggunakan at, on, atau in, tergantung
kalimatnya. Oke. Contohnya yang pertama, I live at Jalan Sukawati number 7, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. The second, my house is on Jalan Bima Marga. The third, I live in Kampung Banyuanyar, Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Surabaya. Yang terakhir yaitu tugas. Oke, seperti biasa ya. Yo Bu, kenapa selalu ada tugas gitu? Untuk latihan adik-adik ya di rumah maupun di pondok ya. Jangan mengeluh ya. Tugasnya simple sekali, tinggal menulis full name kalian, nama panjang kalian. Setelah itu nickname kalian, nama pendek atau nama panggilan kalian. Setelah itu lafalkan nama kalian. Maksudnya spell your name, spell your nickname. Yes. Eja nama kalian dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Nanti jika sudah pandemi ini sudah berakhir, Ibu akan tagih ini tugas ini ya. Tidak usah dikumpulkan ke link, cukup ditulis dan dilafalkan dengan baik. Nanti Ibu tes di kelas, oke? Well class, we stop here our lesson today. Let's close our lesson by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And the last I say goodbye. Nice to meet you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.